Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi Muhammadil Mustafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dirahmati, dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah telah panjangkan umur kita sehingga kita sampai detik ini masih hidup dan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena dahulu para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kanu yad'una sittat ashhurin ayyuballighu. Mereka berdoa 6 bulan sebelum datang Ramadan agar disampaikan, agar panjang umurnya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita juga biasa doakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, agar sampai pada bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah bulan Ramadan. Sekarang ngapain? Pertanyaannya begitu, ya. Pertama, bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ulama sepakat, maksudnya di sini diturunkan adalah dari Lauhul Mahfuz, ya, ataupun Baitul Izzah ke langit dunia. Diturunkan 1 kali sekaligus. Al-Quran 30 juz diturunkan sekali, itu pada malam Lailatul Qadar. Barulah dari langit dunia diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur sekitar 23 tahun. Makanya disebut Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan sekaligus maksudnya. Kemudian kenapa? Ya, kalau Al-Quran turun Ramadan, terus kita ngapain? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, diceritakan atau diriwayatkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nas wajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, yang paling dermawan, paling banyak memberi, suka memberi. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril kulla lailatin. Ketika malaikat Jibril turun setiap malam. Ngapain? Fayudarisuhul Qur'ana. Malaikat Jibril mengajari Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini orang yang paling rajin membaca Quran, paling fasih, paling hafal Al-Quran. Tapi masih setiap Ramadan tetap ada tahsin, ada perbaikan, ataupun setoran kalau kita, bacaan ataupun hafalan kalau kitanya. Maka ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ayu shaimina afdal. Orang puasa di mana yang paling utama, yang puasanya ranking 1? Nabi menjawab, Aktaruhum lillahi dzikran. Orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala selama dia berpuasa.
Maka berdasarkan riwayat ini, para sahabat, tabi'in, ya, dan salafus soleh, mereka berlomba-lomba agar selama bulan Ramadan paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling utama, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kitab yang paling sahih yang kita kenal dengan Sahih Bukhari, ya. Beliau ini selama bulan Ramadan, karena Muhammad bin Ismail yahtimu kullan nahari marratan. Setiap siang beliau menghatamkan Quran 1 kali dari pagi sampai sore. Wa yahtimu kulla salati layalin fil laili aw fit tarawih. Dan malam hari menghatamkan 3 hari sekali dalam sholatnya, sholat tarawih maksudnya. Kemudian Imam Malik, kitab hadis yang sampai kepada kita, kitab hadis pertama itu karangan Imam Malik, imamnya Madinah. Beliau adalah pendiri madzhab Maliki. Imam Malik kana yafirru minal hadisi wa min mujalati ahli ilmi. Kalau bulan Ramadan tiba, Imam Malik beliau kabur dari mengajar hadis. Padahal beliau ahli hadis, profesinya ngajar hadis di Madinah. Tapi kalau bulan Ramadan tutup pengajiannya, nggak ngajar hadis, nggak ngajar ilmu. Ngapain? Yaqra'ul Quran minal masahifi, membaca Quran langsung dari mushafnya. Makanya kalau kita, mohon maaf, punya HP Android, ini bukan mushaf, ya. Saya kalau ada Quran, ada HP, saya akan letakkan HP, saya akan ambil Quran masjid, ya, karena ini lebih banyak, lebih afdol. Jelas ini mushaf, gitu ya. Ini bukan mushaf kalau HP. Mushaf kan artinya suhuf, lembaran-lembaran. Kalau kita buku, gitu ya. Kemudian ada yang lebih hebat lagi ataupun lebih banyak lagi. Siapa? Imam Syafi'i. Beliau selama Ramadan menghatamkan Quran 60 kali. Siang 1 kali, malamnya 1 kali. Ini kayaknya kalau kita lihat kok kayak nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata enggak, Pak. Ya. Saya ketemu beberapa orang. Sebelumnya saya lihat ada satpam gitu jaga malam, dia selalu baca Quran. Ini bukan Ramadan ya, luar Ramadan. Terus saya tanya, ya, Pak Haji, kayaknya baca Quran terus ini tiap malam. Iya, saya emang milih shift malam karena malam dijaga sekolah gitu ya. Sekolah tuh kan nggak keluar masuk kalau malam, nggak sibuk. Jadi saya sibuk baca Quran aja. Berapa kali ya hatamnya? Dia jawab setiap 6 hari sekali. Ini di luar bulan Ramadan. Kemudian di dekat kita pesantren Multazam sebelum Ramadan kemarin sekitar seminggu lah sebelum Ramadan saya silaturahim pada pesantren, ketemu anak kiainya Ustaz Nasruddin. Beliau hatam Quran setiap 2 hari sekali. Itu sebelum Ramadan. Nah sekarang kita lihat diri kita. Kalau ini adalah lomba lari istilahnya, ya, maka kita mungkin sudah tertinggal sangat jauh sekali. Ya. Tadi disampaikan orang yang paling baik puasanya yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita selama Ramadan masih ada yang tidak ingat Allah, lalai, mungkin masih maksiat, maka kita banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah ampuni dosa kita, ya Allah terima puasa kita, dan kita ingat harus bisa membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat menjadi syafaat, penolong, penyelamat orang yang membacanya. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau kita belum bisa gimana? Belajar. Jangan kalah sama mu'alaf. Kita sering dengar pendeta ini masuk Islam umur 40, umur 50, tapi beberapa tahun kemudian sudah bisa baca Quran, sudah hafal hadis, ya.
hafal dalil-dalil. Kenapa? Soalnya ada gairah. Saya pernah ngajar Al-Quran, bapak-bapak umur 60-an tahun, ya, umur 4 tahun pernah, ya, SD, SMP, SMA, yang kerja sampai yang umur 60 tahun saya pernah semua. Yang penting apa? Jangan malu untuk belajar. Yang datang ke sini boleh, ya, insya Allah setiap habis tarawih dan sore, ya, sekitar jam 5, bapak-bapak ada taklim Al-Quran, pengajian Al-Quran. Setelah Ramadan setiap habis subuh. Kalau nggak bisa, nanti akan diajarin. Ya. Kalau malu, ya, datang diam-diam kepada kita, ya, Pak, tolong ajari saya. Insya Allah kita akan coba ajarkan Al-Quran. Maka ini adalah bekal kita. Ya. Jangan sampai kitab suci sendiri nggak bisa baca. Ya. Apalagi kita dari lahir sudah Islam. Itu yang saya sampaikan. Ya, mohon maaf kalau kepanjangan. Kalau yang baik pasti datang dari Allah. Kalau ada salah dari saya sendiri, astaghfirukum bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.